Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Masjid Rodotul Falah yang dirahmati oleh Allah, mari turut andil dalam pembangunan perluasan Masjid Rodotul Falah yang telah memasuki tahap yang kedua. Dukung juga program-program kegiatan masjid, antara lain kegiatan belajar mengajar Taman Pendidikan Agama Islam bagi anak usia dini, kajian rutin, program-program remaja masjid, dan masih banyak lainnya. Salurkan partisipasi, dukungan, infak amal jariah Anda melalui atau bisa datang langsung ke Sekretariat Yayasan Masjid Rodotul Falah. Dukung juga gerakan dakwah di media sosial kami dengan cara like, subscribe, dan share channel YouTube kami, dan follow akun Instagram kami di masjid_Rodotul Falah_SBY. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa qulubina jami'an liyazdadu imanan ma'a imanihim, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana وقائدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pikir tidak ada nikmat yang paling besar yang telah Allah karuniakan kepada kita semua daripada apa yang kita rasakan di pagi yang sangat mulia ini. Jenengan semua telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ashabul iman. Kenapa saya jadi teringat bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula yahtadul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat saudaramu melangkahkan kakinya ke masjid, saksikan bahwa saudaramu itu sedang memiliki iman. Jadi iman yang kita dapatkan saat ini, yang kita miliki saat ini, disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemudian kita datang ke masjid
menunaikan kewajiban asasi kita, salat subuh berjamaah. Subhanallah, jangankan salat subuhnya jamaah sekalian, salat 2 rakaat sebelum subuh saja, bayangkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu, salat sunnah sebelum subuh itu lebih berharga, lebih baik daripada dunia dan isinya. Lalu bagaimana pula Pak, Ibu dengan salat subuhnya? Paling tidak bagi kita, kalau salat subuhnya ini, kalau bahasa Nabi di hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, man shalla subha jama'atan fil masjid, barang siapa salat subuh berjamaah di masjid seperti ini, persis bagaimana apa yang kita laksanakan di pagi yang sangat mulia ini, fahuwa fi dhimmatillah, orang itu dalam genggaman Allah, dalam pengawasan Allah, dalam penjagaan Allah. Insya Allah keberadaan kita ini sampai ketemu dengan subuh berikutnya, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya di pagi yang sangat mulia ini berbicara tentang penjagaan Allah, tentang pengawasan Allah, tentang jaminan Allah bagi kita semua. Ada satu hadis sahih. Hadis ini riwayat Abu Umamah Al-Bahili yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sahihnya, dan hampir semua ulama-ulama salaf kita mensahihkan hadis ini dan menjadi pegangan buat kita semua. Kalau kita ingin dalam hidup ini merasa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hadis ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam golongan, ada 3 macam manusia. Dan insyaallah kalau kita perhatikan 3 macam manusia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahum dhaminun 'ala Allah, mereka semua dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Pak, Ibu, jadi yang menjamin kita ini bukan atasan kita lagi. Yang menjamin kita ini bukan harta kita lagi. Yang menjamin kita ini bukan anak-anak kita yang sukses dalam kehidupannya, sehingga merasa masa tua kita ini akan aman. Tidak. Tapi yang menjamin kita langsung Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa dhaminun 'ala Allah. Allah yang menjamin. Mungkin kita bertanya, apa bentuk jaminan Allah itu? Lanjutkan hadis itu. In 'asha, coba lihat, in 'asha, kalau orang itu hidup macam kita ini hidup, ruziqa wa kufiya, rizkinya dijamin dan dicukupi semua kebutuhan hidupnya. Bayangkan jemaah sekalian, jaminan Allah di dunia ini di saat kita hidup seperti ini, ruziqa wa kufiya, rizkinya dijamin dan dicukupi semua kebutuhan hidupnya. Mohon maaf, kita saat ini masih masa pandemi, dan sampai besok PPKM ini diperpanjang. Saya nggak tahu apakah diperpanjang sampai akhir Agustus, wallahu alam. Dampaknya pun juga luar biasa. Ya, semua orang pada mengeluh dalam urusan ekonomi ini, urusan rezeki ini. Nah, saudara, berbahagialah jenengan kalau memperhatikan 3 hadis ini, insya Allah rezeki kita selesai sudah, Pak. Walaupun sebenarnya kalau berbicara masalah rezeki itu tidak hanya berbentuk uang, tidak hanya berbentuk harta. Sehat itu rezeki. Buat apa kekayaan kita melimpah, uang kita miliaran, tapi kita sakit-sakitan? Itu bukan rezeki. Rezeki itu sehat. Rezeki itu pikiran yang cerdas. Ini saat ini banyak jemaah sekalian, orang 40 tahun, 50 tahun sudah pikun, Pak. Duitnya banyak, hartanya banyak, tapi dicabut rezeki berfikirnya jemaah sekalian, jadi orang pikun, naudzubillah.
Rizki itu kesehatan yang prima, kecerdasan yang utama, kemudian keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Buat apa kita kaya, buat apa kita sukses secara materi, tapi kita tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga kita. Istri tidak taat kepada kita, ya, suami tidak memperhatikan sama ibu, anak-anak mohon maaf tidak menghormati kita. Rizki itu manakala kita memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Rizki itu manakala kita memiliki orang tua yang selalu mendoakan kita, mertua yang perhatian kepada kita. Rizki itu tetangga kanan kiri yang care kepada kita. Rizki itu jamaah sekalian, subhanallah, punya relasi, punya teman sahabat yang tidak sering sikut menyikut di antara kita. Ini bahasa Nabi. In asya, kalau orang itu mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala, ruzika, dijamin rezekinya. Rezeki harta, rezeki kesehatan, rezeki pikiran cerdas, rezeki rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rezeki orang tua yang perhatian sama kita, rezeki tetangga yang baik, rezeki pekerjaan yang lancar, dan rezeki-rezeki yang lain. Tidak hanya itu kata Nabi, apa jaminan Allah berikutnya? Wa kufiyah, dan dicukupi semua kebutuhan hidupnya. Selesai sudah jamaah sekalian. Saya berpikir lagi Pak, ternyata hadisnya tambah lagi dari Nabi itu. Wa in mata, kalau kemudian orang ini meninggal dunia, dan kita semua akan mati jamaah sekalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Wa in mata adkhalahu Allahul jannah, Allah pasti memasukkan orang ini ke surganya. Jadi di dunia jemaah sekalian dijamin, di akhirat juga dijamin. Adakah nikmat yang paling besar dari semua itu? Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana bentuk tiga macam manusia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan Bapak Ibu, ternyata saya baca hadis ini, inilah kebiasaan kita sehari-hari. Cuma banyak di antara kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Banyak di antara kita tidak memperhatikan dengan benar, tidak merawat, tidak menjaga dengan benar. Apa itu? Pertama kata Nabi, orang yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, idza dakhala baitahu fasallama ala ahlihi fahuwa dhaminun 'ala Allah. Setiap orang yang masuk ke dalam rumahnya, dia tebarkan salam, dia tebarkan kedamaian, dia tebarkan senyum, dia buat ketentraman dalam rumah tangganya. Saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menjamin kehidupan orang itu. Pak, Ibu, mohon maaf, kita saat ini sama-sama sholat subuh berjamaah di masjid. Tapi kalau sampean pulang ke rumah nanti tidak ada kedamaian, ya, tidak ada ketentraman, kacau urusan rumah tangga kita, Allah tidak akan menjamin Pak kehidupan kita ini. Mohon maaf, saya harus berbicara apa adanya. Ini masa pandemi ini justru angka perceraian bertambah Pak. Mohon maaf saya berbicara seperti ini. Saat ini di masa pandemi, di saat anak-anak kita sekarang di rumah kita, seharusnya kita bisa berakrab-akrab dengan mereka, kita menjadi guru mereka, justru jadi beban bagi kita jemaah sekalian. Ini ada sesuatu yang keliru dalam kehidupan rumah tangga kita. Saya berkali-kali menyampaikan, jenengan kita semua umat Muhammad ini, walaupun sudah 5 waktu di masjid, tiap malam tahajud, Qur'annya 1 juz kita baca tiap hari, puasanya Senin Kamis, infaknya jalan, duhanya dijalankan, mungkin juga umrohnya tiap Ramadan, hajinya 2 tahun sekali, terlibat dengan pembangunan masjid yang megah seperti ini. Mohon maaf, tapi kita tidak tegur sapa dengan istri kita. Ada gap yang menganga lebar dengan anak-anak kita. Mohon maaf, dicabut Pak jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tolong diperhatikan dengan betul, jangan main-main dengan urusan rumah tangga. Jangan main-main dengan urusan keluarga. Istri itu amanah bagi kita, suami itu amanah bagi ibu, anak-anak kita itu pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Saudara yang dimuliakan Allah, bagaimana kita ingin tidak mengatakan kebesaran Allah jemaah sekalian.
Kita ini Pak, saya secara pribadi ketika dipertemukan dengan ibunya anak-anak yang sebelumnya saya tidak saling kenal mengenal, saya dipertemukan dengan ikatan pernikahan yang tadinya haram, saya menjadi halal dengan istri saya. Yang tadinya maksiat, saya menjadi taat dan ibadah dengan istri saya. Yang tadinya keji untuk menyentuhnya, apalagi lebih dari itu, sekarang menjadi suci Pak satu sama lain. Ini sakral rumah tangga ini. Hubungan suami istri sesuatu yang luar biasa. Dan ingat, setan 24 jam jemaah sekalian ingin mencari celah untuk memisahkan kita dengan pasangan kita ini. Sampai yang sukses di kantor, sukses di pekerjaan, tapi gagal menata rumah tangga, gagal semuanya jemaah sekalian. Karena kata Nabi SAW, baiti jannati, rumah tanggaku itu adalah surgaku. Makanya Rasulullah jemaah, coba lihat jemaah sekalian kalau bahasa Nabi, bahasa ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu setiap masuk, idza dakhala baiti, setiap masuk menemui rumahku, masuk ke kamarku, bassama, dhahhaka, dia tersenyum, dia tertawa. Jadi Pak, keributan-keributan, masalah-masalah di lapangan, problem-problem di kantor tidak dibawa dalam rumah tangganya. Saya pikir sesibuk-sibuknya kita tidak ada Pak yang lebih sibuk daripada Rasulullah. Sebanyak-banyaknya masalah kita tidak lebih banyak Pak daripada apa yang dihadapi Rasulullah. Nabi itu kehidupannya di masa Madinah saja 8 tahun di Madinah ada 68 kali perang. Dan 12 kali Nabi ikut dalam peperangan itu jemaah sekalian. Tapi masuk ke rumah Pak, dia tidak menceritakan problem-problem di lapangan. Senyum Pak, kata Aisyah. Bahaka, bahkan kadang-kadang Nabi tertawa kepada istrinya. Wa tasawwaka, Nabi pakai siwak. Kenapa pakai siwak ya Mas sekalian? Mohon maaf, ini masjid, saya harus berbicara apa adanya. Nabi itu punya kebiasaan setiap masuk rumah dia selalu mencium kening istrinya. Fayamussu jabhi, dia mencium keningku. Dan mohon maaf pula, saya agak vulgar berbicara seperti ini. Wa yamussu fiyya, bahkan Nabi terkadang mencium bibirku. Luar biasa ini jemaah. Ini kan menunjukkan keharmonisan rumah tangga Pak, Ibu. Di saat sampai senyum dengan istri, ibu juga perhatian sama suami, akrab dengan anak-anak Pak. Setan yang ada dalam rumah tangga semuanya pada lari jemaah sekalian. Yang datang siapa? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sedang mengokohkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ingat, tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah, sekali lagi, wa min ayatihi, Allah menciptakan di antara kamu itu berpasang-pasangan suami istri. Jadi kalau kemudian ada masalah dengan suami istri ini Pak, berarti kita telah mengoyak-ngoyak, merusak tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu kok bisa orang kamu kemudian cerai ma'asyar muslimin? Monggo saya perhatikan Pak, kalau sampai ingin mendapatkan jaminan Allah, kawal kehidupan rumah tangga kita. Bicara rumah tangga, bicara istri. Bagaimana hubungan kita dengan istri kita? Bicara rumah tangga, bicara anak-anak kita. Anak-anak ini Pak, mohon maaf, air yang kita tumpahkan ke rahim istri kita, mohon maaf, itu ratusan ribu sel, bahkan jutaan sel, itu semua terbuang tinggal satu. Siapa itu? Itulah pilihan Allah, anak kita Pak. Jadi anak yang lahir itu adalah pilihan Allah yang Allah amanahkan kepada kita, dan Allah faham betul bahwa kita sanggup untuk mengawal mereka. Lalu kok bisa ada mengatakan anak jadi beban ma'asyar muslimin? Sebelum menyalahkan anak Pak, tanyakan pada diri kita apa peran kita mengawal anak-anak kita. Sebenarnya kalau jenengan ingin mendapatkan jaminan Allah, kawal istri, ibu rawat suami, kemudian fokus kita suami istri untuk membesarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Selesai Pak, kehidupan kita pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kuliah subuh, saya tidak bisa berpanjang-panjang. Ini yang pertama. Jadi kalau kita ingin mendapatkan jaminan Allah, sekali lagi perhatikan kehidupan rumah tangga kita. Ibu, mohon maaf, saya juga seimbang dalam masalah ini. Bahkan Aisyah katanya ketika Nabi tahu datang mau masuk ke rumahnya, kemudian dia mengambil baskom. Yang di dalam baskom itu ada air Pak. Kenapa? Karena pada waktu itu belum ada cermin, belum ada kaca jemaah sekalian. Aisyah berdandan Pak untuk menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keharmonisan rumah tangga ini ma'asyar muslimin, ini prioritas Pak. Mohon maaf, saya berbicara seperti ini ma'asyar muslimin, di masjid, di radio, di televisi, di mana saja,
di Zoom, di kajian-kajian, selalu saya sampaikan, saya diapresiasi oleh banyak orang jemaah sekalian. Saya kemudian difasilitasi oleh sekian banyak orang. Tapi kalau kemudian saya pulang ke rumah tidak ada senyum dari anak saya, tidak mendengarkan omongan saya, tidak memperhatikan siapa saya, gagal saya secara pribadi masyarakat muslim. Walaupun saya sebagai seorang ustaz dan dai di Surabaya ini jemaah sekalian. Jadi sukses kita yang sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan jaminan Allah, kawal keutuhan rumah tangga kita, jaga keharmonisan dalam rumah tangga kita, akrab dengan istri dan suami, fokus ngurus anak dan perhatikan kedua orang tua kita dan mertua kita. Selesai sudah jemaah sekalian. Ini yang pertama, jaminan Allah. Yang kedua, apa yang kedua? Alhamdulillah, alhamdulillah sampean masuk di sini insyaallah jemaah sekalian. Apa itu? Wa idza kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Setiap orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid, kita ini Pak saat ini menuju masjid, orang itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Pak, berbahagialah. Mohon maaf saya bercerita sedikit Pak ya. Saya tahun 91 sampai tahun 98 saya tinggal di daerah sini jemaah sekalian, di Kedung Tarukan Gang 5. Ya, rumah saya depan kuburan, masuk ke dalam situ jemaah sekalian. Awal-awal saya menginjakkan kaki di Surabaya, saya punya lembaga di sini namanya Ma'had Al-Ukhuwah Islamiyah, pesantren mahasiswa. Itu di Kedung Seroko. Ya, saya ngajar di situ dan sekarang pindah ke ITS di situ. Saya dulu aktivis jemaah sekalian, banyak mengelola dakwah-dakwah di kampus. Saya masih ingat betul, saya datang dulu masjid ini sangat sederhana jemaah sekalian, kotak segi 4 Pak ya. Saya masih ingat betul. Dan sekarang masya Allah alhamdulillah sampean terlibat di sini. Kata Nabi, orang yang memakmurkan masjid, orang yang menjadikan masjid rumah keduanya, orang itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Pak, berbahagialah sampean. Ya, mudah-mudahan tidak hanya subuh saja ya. Zuhurnya juga di masjid, kemudian asarnya juga di masjid, maghribnya juga di masjid, isyaknya juga di masjid, 5 waktu di masjid. Khususnya buat kita kaum laki-laki ini wajib bagi kita semua jamaah sekalian, jadikan masjid rumah kedua kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain? Lihat dalam kitab Minhajul Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al masjid baitu kulli taqi. Masjid itu memang rumah bagi orang yang merasa bertakwa kepada Allah. Jadi ukuran takwa kita, lihat Pak bagaimana respon kita terhadap masjid. Kalau sampean hobi memakmurkan masjid, bukti bahwa kita orang bertakwa kata Nabi. Al masjid baitu kulli taqi. Takaffalallah, Allah menjamin bagi orang yang menjadikan masjid rumah keduanya, birruhi, itu jiwanya Pak akan dibuat tenang. Pemakmur masjid pasti tenang jiwanya jemaah sekalian. Birruhi wal amni, dan dibuat aman kehidupannya. Wal jawaz ala sirat, nanti pada hari kiamat ketika berjalan di siratnya Allah, semua kita Pak hatman pasti kata Allah Subhanahu wa taala melewatinya. Sampai dengan memakmurkan masjid dibuat cepat berjalan di atas siratnya Allah Subhanahu wa taala. Ila ridwanihi wa ila jannatihin naim, sampai kita berjumpa dengan ridhonya Allah dan surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Jadi orang pemakmur masjid pasti dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masjid Pak ini namanya Baitullah, rumahnya Allah, walaupun namanya Raudhatul Jannah, kebun Raudhatul Falah, kebun yang penuh dengan kebahagiaan. Sampai akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Pak perasaan kita masjid rumah kedua saya. Nah, ikhwatal iman, saya paham kita ini manusia, pasti ada masalah. Saya sangat memahami betul kita ini pasti banyak problem dalam kehidupan kita. Tolong Pak, setiap ada masalah, setiap ada problem, setiap ada goncangan hidup, sampean jangan pergi ke mall. Semakin sumpek Pak. Sampean jangan cangkruan. Semakin nambahin masalah. Sampean ketika ada problem, ada benturan hidup, datang ke masjid. Di sini ada Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin. Perbaharui wudu Pak. Angkat tangan kita mojok sampean, atau di depan mihrab ini angkat tangan sampean, ya Rabb, semua permintaan kita, doa-doa kita itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang saudara sekalian, ya karena pandemi ini memang ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga masjid saya jemaah sekalian.
Ya, nah, kita sempat tutup beberapa pekan, dan alhamdulillah sejak 2 pekan yang lalu saya buka kembali, sama seperti ini juga jemaah sekalian dengan protokol. Bagaimana? Sini buka terus. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kami Pak dipantau terus, dikawal terus ya. Saya tidak ingin banyak masalah, ya sudah ngikutin saja. Dan alhamdulillah kita bersyukur ini masjid bisa 24 jam terbuka terus menerus. Tolong Pak, sampean problem anak datang ke masjid. Angkat tangan sampean minta kepada Allah. Ada problem isi datang ke masjid, ada problem pekerjaan datang, sampai problem kesehatan pun datang ke masjid. Problem apa saja? Ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pak tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-masjid baitu kulli taqi. Masjid rumah bagi orang yang merasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takaffal Allah, bahasanya Pak takaffal. Allah menjadi kafil. Allah akan mengawal kita, Allah akan menjaga kita, memperhatikan kita. Bagi orang yang menjadikan masjid rumah keduanya jemaah sekalian. Cuma sayang Pak ya, saya perhatikan yang hadir rata-rata 40 tahun ke atas Pak ya. Ini yang muda-muda juga perlu kita gerakkan jemaah sekalian. Saya di mana-mana mohon maaf selalu mengangkat tema ini. Ukuran masjid itu sukses bukan hanya masalah fisik saja. Fisik oke Pak, kita bersyukur. Tapi bagaimana kita memakmurkannya? Bagaimana kita menghidupkannya? Dan itu tugas takmir ma'asyar muslimin. Ayo Pak, regenerasi ini harus jalan. Di masjid saya nih jemaah sekalian, ketua takmirnya mohon maaf umurnya masih 28 tahun Pak. Tapi hafal Quran. Dia menggerakkan semuanya Mas. Saya mantau dari luar saja, dari luar saja jemaah sekalian. Ya walaupun saya 5 waktu selalu harus di masjid untuk mengawal semua itu. Supaya apa? Ada regenerasi. Ukuran masjid sukses manakala anak mudanya juga datang ke masjid. Dan saya berharap Bapak Ibu, ayo bangunkan putra-putri sampean. Bangunkan anak-anak kita Pak, ajak pula ke masjid biar kenal dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya nunggu ngaji saja jemaah sekalian. 5 waktu diajari anak kita. Bahkan sejak umur 10 tahun paksa anak kita datang ke masjid yang laki-laki ma'asyar muslimin. Dan rasakan Pak bagaimana nanti jaminan Allah berikan kepada kita semua. Sekali lagi, idza kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Setiap orang yang keluar dari rumahnya menuju rumahnya Allah, maka orang itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa bayangkan kalau sampean sebelum ngantor, sebelum kemudian sampean berangkat bekerja, ya dari rumah kita setelah memperbaharui wudu, kemudian berangkat sedikit Pak. 2 rakaat saja salat di sini jemaah sekalian. Tahiyatul masjid atau salat duha di masjid. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah selesaikan semua masalah saya. Lancarkan semua urusan saya, langgengkan kehidupan rumah tangga saya, cerdaskan anak-anak saya, jadikan mereka anak-anak yang saleh salihah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin Bapak, ini rumahnya Allah. Allah 24 jam selalu menilai, memantau berdoa-doa kita di masjid ini. Orang kalau berdoa Pak usahakan. Saya paling menikmati Pak berdoa di masjid, khususnya, mohon maaf khususnya asar dan subuh seperti ini. Pak, dalam sebuah hadis yang sahih, innal malaikah yata'aqabun. Malaikat itu Pak gantian. Ada malaikat siang, ada malaikat malam. Ya, yang melapor amal-amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ketemunya di 2 waktu, asar dan subuh. Sampai kemudian terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Allah memahami apa yang terjadi. Kata Allah, bagaimana engkau mendapatkan hambaku? Ya Rabb, aku mendapati fulan setiap aku ketemu selalu di rumahmu. Dan selalu dia berdoa, dan doanya aku amini, kata malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menanyakan Pak pada malaikat yang menyampaikan di malam hari itu, ketemunya di waktu subuh. Dia juga mengatakan, bagaimana engkau mendapati hambaku? Aku juga mendapati hambamu ya Allah di masjid juga. Makanya kata Nabi, kalau terpaksa dan tidak bisa tidak, kalian sibuk betul, jangan sampai lepas 2 waktu yang sangat istimewa. Apa itu? Asar dan subuh. Sampai Nabi mengatakan, man sallal atmata dakhalal jannah. Barang siapa salat 2 waktu yang sangat berat bagi kita, asar dan subuh. Kalau asar itu Pak capek-capeknya kita waktu siang, istirahat siang. Subuh kayak sebagaimana kita merasakan semua, bagaimana sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, tapi kita paksa diri ke masjid, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Dan itulah Pak jaminan yang paling istimewa bagi kita jamaah sekalian. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang terakhir? Allahu Akbar. Ini Pak yang paling saya takuti dan saya jaga terus menerus. Allahu Akbar. Wa idza kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah. Setiap orang yang keluar dari rumahnya, dia tata hatinya. Saya ini karena Allah atau karena siapa? Ikhlas atau tidak? Mohon maaf Pak, saya tadi dijemput oleh Pak Zuhdi berangkat dari rumah saya sekarang di Perak jamaah sekalian. Saya berangkat ke sini, saya bertanya pada diri saya, yang saya cari ini apa? Apa yang saya cari ini? Kalau saya mencari ridhonya Allah, pasti Pak kita semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap saudara sekalian, ayo Pak, datangnya kita ke masjid karena Allah. Sampean salat sunnah juga karena Allah. Sampean haji juga Pak karena Allah. Sampean umrah juga karena Allah. Ya, sampean berinfak bersedekah juga karena Allah. Sampean membangun masjid megah seperti ini juga karena Allah, bukan mau bangga-banggaan Pak. Ya, sampean juga bisa berinfak bersedekah karena Allah. Semuanya jamaah sekalian. Kan kita Pak tadi salat berjamaah ya, kita setiap salat ada namanya doa iftitah ya. Imam Syafi'i Pak sampai menekankan kepada kita baca doa ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillah Pak, lillah. Ada enggak perenungan ini ma'asyar muslimin? Sesungguhnya salatku ini, ibadahku ini, pengorbananku ini, hidup dan matiku ini untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bulan Muharram Pak ya. Bulan Muharram dan sudah berada di pertengahan bulan Muharram, dan biasanya setiap kita ingat bulan Muharram ingat pada hijrahnya Rasulullah. Saya masih ingat betul ada satu hadis Pak yang terngiang-ngiang buat kita semua dan hampir semua kita hafal. Apa itu? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal manusia ini sangat tergantung kepada niatnya. Amal itu ada 3 Pak, amal wajib, amal sunnah, dan amal mubah. Ini wajib kayak subuh seperti ini. Sampai yang diterima atau tidak subuh ini tergantung pada niat kita. Amal sunnah termasuk juga pengajian begini. Sampai tadi zikir, salat sunnah sebelum subuh, itu akan diterima oleh Allah tergantung kepada niat kita. Termasuk juga yang mubah ini Pak. Apa mubah ini? Pekerjaan-pekerjaan keseharian kita akan punya nilai ibadah di mata Allah tergantung kepada niat kita. Nanti sampean pulang makan ya, sampean makan tidak ada nilainya Pak, tidak ada poinnya di mata Allah. Tapi kalau sampean niatkan karena Allah, minimal Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dan mengikuti aturan Nabi selama sampean makan sampai sampean selesai makan, itu dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Ahad. Biasanya ada sebagian kita suka goes Pak ya, olahraga. Niatkan karena Allah. Saya berolahraga supaya saya sehat. Ketika saya sehat, saya bisa merespon semua perintah Allah. Saya bisa beribadah dengan tenang. Insya Allah selama sampean goes, ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampean juga bekerja jamaah sekalian. Dari rumah berangkat jam 7 pagi atau jam 8 pagi, pulang jam 4 sore atau jam 5 sore. Niatkan pula karena Allah. Insya Allah Pak, di pekerjaan sampai akan lurus, tidak akan macam-macam Pak. Akan dijaga oleh Allah. Kenapa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Pak, di saat sampai keluar seperti itu, mengucapkan kata-kata seperti itu, kaki kanan kita langkahkan duluan jemaah. Kalian apa kata Nabi? Kufita, wukita, waruzikta, watabawwa'ta minal jannati mansila. Engkau akan dicukupi semua kebutuhan hidupmu. Engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah telah mempersiapkan rumah di surga untuk kamu. Jadi Pak, keluarnya kita pun kalau menata hati karena Allah Subhanahu wa taala, sampean dijaga pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean bekerja, mencari maisha apa saja Pak. Di rumah nanti ngajari anak, tolong tata hati kita, nyekolahkan anak sekolah-sekolah yang bagus segala macam. Setiap bulan kita mengeluarkan pada anaknya sekolah di rumah, tapi harus tetap bayar pada sekolahnya. Tata hati kita, ini semua deposito saya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terbiasa dalam suasana seperti itu, jaminan Allah akan membersamai kita semua. Saudara, saya tidak bisa berpanjang-panjang. Ini masa pandemi seperti ini, kita hanya bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir sini dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jaga keutuhan rumah tangga kita.
makmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan tata keikhlasan kita, insya Allah kita semua akan dikawal, diperhatikan, dan mendapatkan jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rushd, wa nas'aluka syukra ni'matik wa husni ibadatik, wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa, wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salah, Allahumma rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.